Halo teman-teman, kali ini kucingku si Tamtam minta dimasakin lagi karena dia bosen dengan dry foodnya. Kita buat makanan untuk kucing-kucing gua kali ini dan bahan yang pertama atau base-nya gua pakai makanan kering. Jadi gua akan mengolah makanan kering ini menjadi makanan yang super yummy ya. Untuk makanan kering ini bisa kamu gunakan makanan kering murah-murah aja teman-teman ya. Dan kita akan mengubah kualitas makanan murah ini menjadi makanan yang bergizi. Bahan-bahan yang harus teman-teman siapkan ini dia teman-teman ya. Yang pertama gua punya telur ya. Telurnya ini beli seperempat tapi nggak dipakai semua. Terus juga ikan dalam keranjang dan agar-agar tanpa warna. Kita masuk ke proses pembuatannya. Yang pertama kamu pastinya harus memanaskan air terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman kamu siapkan bahan yang pertama. Sebentar, kucing gua si Mugi ini agak-agak rusuh karena mencium aroma dari ikan keranjang yang begitu menggugah selera teman-teman. Nah, ini ikan keranjangnya sudah kita buka dan akan gua filet untuk memisahkan antara duri, kotoran, dan juga daging ikan ini. Nah, untuk teman-teman boleh juga untuk mengganti ikan ini dengan menggunakan ati ampela ataupun dada ayam, itu terserah aja ya. Di sini kita akan merubah dry food murah menjadi dry food yang berkualitas ya, karena biasanya dry food murah itu ya kualitasnya kurang begitu bagus. Tapi dengan ditambahkan bahan-bahan ini, kualitas dari dry food murah itu akan menambah proteinnya menjadi lebih tinggi dan bisa menggemukkan kucing. Setelah ikan itu difilet dan airnya panas, kita cemplungkan aja ikan keranjang ini ke dalam air rebusan yang sudah kita siapkan. Proses ini bisa mengurangi kandungan garam yang terkandung di dalam ikan. Nah, biarin dulu ikannya, kita siapkan bahan yang berikutnya yaitu telur teman-teman ya. Terserah aja telurnya teman-teman nanti mau pakai satu, mau pakai dua, silahkan aja. Tapi kali ini gua mau pakai satu telur aja. Kita akan ambil kuning telurnya saja. Ini proteinnya sudah bertambah ya dari kuning telur dan dari ikan yang kita sedang rebus tadi. Nah, ini untuk teman-teman berguna juga supaya kucing yang tidak suka dry food atau lebih suka makanan rumahan jadi lebih suka dry food lagi. Ini ikan udah matang dan udah gua matiin kompornya. Kita langsung ke proses berikutnya yaitu memindahkan ikan yang sudah kita rebus tadi nih teman-teman ya. Jadinya seperti ini, kepalanya juga dipakai nggak apa-apa karena nanti akan dihaluskan dengan menggunakan chopper. Tapi kalau sekiranya teman-teman ngelihat duri yang terlalu besar sih ambil aja teman-teman ya, karena chopper itu biasanya tidak bisa menghaluskan duri yang terlalu kecil, mungkin dia tidak lewat ke pisaunya. Nah, ini untuk kuning telurnya kita langsung masukkan saja ke bahan yang pertama yaitu ikan yang sudah kita rebus tadi. Sampai sini udah kebayang dong berapa banyak proteinnya dari dry food yang akan kita pakai ini bertambah. Teman-teman, dry foodnya bebas aja mau yang murah, tapi kalau yang mahal dimodif lagi kayaknya terlalu sayang teman-teman ya. Untuk menambahkan dry foodnya kamu bebas juga, yang penting seimbang dengan banyaknya ikan dan juga telur yang kamu pakai untuk membuat makanan ini. Kalau 2 telur mungkin dry foodnya bisa tambahkan lagi teman-teman ya. Nah, setelah itu kita akan haluskan semua bahan yang sudah kita siapkan. Jangan lupa untuk menambahkan air supaya choppernya bekerja lebih ringan, takutnya pisaunya rusak atau motor choppernya konslet. Ini si Boni akan menchopper dari semua bahan ini. Kita langsung chop aja Bon. Dan ini teman-teman ya, untuk hasil chopperannya jadi seperti ini. Teman-teman gak usah risau kalau misalkan teman-teman melihat bentuk dry food yang masih utuh seperti ini ya, karena nanti akan kita masak lagi. Ini hasilnya. Next, teman-teman harus panaskan lagi air untuk memasak agar-agar, karena untuk air sisa rebusan ikan tadi kita buang ya. Nah, ini agar-agarnya yang tanpa warna, boleh merek apapun itu. Dan untuk teman-teman kalau misalkan nggak mau pakai agar-agar pun, nggak mau dimasak lagi, boleh langsung dihidangkan seperti
ini aja. Kita masukkan adonannya ini ke dalam agar-agar yang sudah mulai panas ya. Nah, ini kita masukkan semuanya, dan setelah sekiranya agar-agarnya itu meletup-letup, tandanya ini sudah matang, dan langsung aja kita akan angkat, matikan kompornya. Setelah itu teman-teman tinggal dituang aja si adonan ini ya, yang sudah tercampur dengan agar-agar ke mangkuk. Nah, mangkuknya sesuaikan, jangan kekecilan, nanti kalau kekecilan tumpah-tumpah ya. Hati-hati, ini prosesnya panas sekali. Nah, ini udah jadi, tinggal nunggu set aja ya. Untuk teman-teman mungkin nggak mau dicetak atau mau dicetak itu terserah aja, tapi di video kali ini untuk makanan yang gua buat, gua mau cetak aja nih ya. Ini sudah gua siapkan cetakannya. Dan untuk bentuk dari cetakan ini terserah aja, mau yang persegi panjang, cetakan bolu, cetakan kue, cetakan batu bata, boleh juga teman-teman ya. Ini kita isi full semuanya cetakannya, dan nanti setelah ngeset maka teman-teman akan memudahkan untuk mengatur porsinya. Kalau ini adalah makanan kucing, nah untuk merawat kulit dan bulu kucing dari luar, kamu bisa pakai sampo ini nih. Hindari kucing Anda dari infeksi dan iritasi. Gunakan sampo berbahan alami untuk melindungi kulit dan bulu kucing Anda, karena kesehatan dan kebahagiaan mereka tak ternilai harganya. Ini makanannya yang udah jadi yang gua masak hari ini, dan akan langsung gua kasih ke kucing-kucing gua. Jadinya seperti ini ya, jangan lupa tambahkan vitamin juga. Video ini disponsori oleh Maxpal Super Serum. Dengan Maxpal, nggak repot lagi pilih vitamin. Dapatkan Maxpal Super Serum di marketplace kesayangan Anda. Aroma dari makanan kucing yang gua buat dari dry food ini ternyata berubah jadi aroma yang sangat lezat. Ini akan berguna untuk kucing yang tidak suka makan dry food, atau untuk kucing yang terlalu suka dengan makanan rumahan ya. Jadi dengan diolah seperti ini, dry food jadi bisa kamu berikan ke kucing yang tidak suka makan dry food. Dari aromanya sudah berubah, dari teksturnya sudah berubah, meskipun base-nya tetap dry food aja. Teman-teman, untuk mengganti dry food ini ya menjadi bahan utamanya, kamu bisa gunakan tempe. Kalau misalkan kamu terlalu fanatik untuk memberikan tempe ke kucingnya, atau kucingnya itu anti tempe, kamu bisa kasih dry food sebagai base-nya seperti yang gua buat di video kali ini nih ya. Ini si Tamtam, kucing gue begitu lahap makannya. Dan untuk kucing-kucing yang lain juga sama teman-teman, makannya begitu lahap. Ini si Mugi dan juga si Ucup sampai rebutan. Si Mugi dan si Ucup ini jagonya memakan atau menghabiskan makanan rumahan, meskipun dry food juga habis-habis juga sih teman-teman ya. Sekarang teman-teman udah punya cara kan gimana membuat makanan kering yang murah, yang mungkin kualitasnya itu di bawah, bisa meningkat menjadi makanan kucing yang berprotein tinggi, yang tentunya bisa membooster pertumbuhan kucing dan juga anak kucing. See you next video, semoga video kali ini membantu. Silahkan recook teman-teman.